cuaca mendung seperti ini ya, kita berada di Desa Meduso yang banyak ditinggalin oleh orang-orang Madura, dan beliau atau tempat ini berada di perbatasan antara Jombang dan Tuban, dan ini mungkin kita akan tembus ke Babat, dari Babat langsung menuju Tuban. Halo guys, ini dalam perjalanan kita melihat situasi cuaca mendung, dan di wilayah inilah terjadi Desa Meduso itu ada di wilayah ini. Dan di sini kabar beritanya bahwa beberapa warga, termasuk di dalamnya Kampung Meduso itu, pernah diganti rugi oleh instansi pemerintah, yaitu Pertamina, dan masing-masing mereka bisa membeli, termasuk orang-orang kaya lah mereka saat ini. Menurut kami sebagai salah satu magician dari YouTube channel Jalan-Jalan, ucap syukur dan terima kasih kepada pemerintah, kepada kita semua, bahwa apa yang dimiliki oleh masyarakat itu diganti dengan wajar. Baik, channel Jalan-Jalan, halo guys, jangan lupa subscribe. Nanti kita akan menuju kepada kampung yang dimaksud Meduso itu. Demikian. Halo guys, kita sudah sampai ke Kampung Miliarder, di mana beberapa warga kampung pernah diganti rugi tanahnya oleh Pertamina, sehingga mereka disebut sebagai miliarder. Baik, kita sekarang menuju kampung tersebut, dan kita akan menemui seorang yang namanya Pak Taim, yang juga mendapatkan rezeki dari Pertamina untuk tanahnya dipakai oleh Pertamina. Baik, kita nanti bincang-bincang dengan beliau, gimana kesan beliau tentang uang yang diterima dari hasil penjualan tanah beliau kepada Pertamina. Dan salah satu petunjuknya, dia sendirilah, Pak Taim itu, yang tidak pernah membeli mobil bersama kawan-kawannya, tapi dia merasa bahwa uangnya akan dipakai untuk membeli tanah dan rumah. Demikian guys. Baik, jangan lupa kita akan menuju ke rumahnya Pak Taim. Itu kayaknya baru. Mana? Itu mobil baru. Kan Pak, Itu mobil baru. mana sih rumahnya Pak Taim, Pak Taim. Oke, inilah desa Palang yang namanya Desa Miliarder. Jadi ini kelihatan kita lagi menuju ke tempat mereka berkumpul dan minum kopi bersama, dan kita akan tanya-tanya kepada yang berkaitan untuk menerima uang segitu banyak dipergunakan untuk apa. Demikian guys, jangan lupa channel ini supaya berjalan lancar, channel Jalan-Jalan ini subscribe bagi rekan-rekan. Baik guys, selamat sore. Mobil baru semua. Banyak tempat miliarder. Desa Miliarder, hasil ganti rugi dari Kanan Pertamina. Yang namanya Barungnya Busuk. Rumahnya bagus-bagus guys. Kalah kota ini, desa ini. Bagus semua ini, baru bangun. Desa Miliarder, mobilnya baru. Hasil tebasan dari Pertamina, ganti untung. Tuh guys, mobilnya. Tiap rumah mobilnya bagus-bagus. Orang suki kabeh. Mendadak, sugi mendadak. Bersyukur ya Pertamina ya, zaman sekarang. Zaman dulu lah buat negara ya. Ini guys, rumahnya guys, tuh masih ditutup. Ditutup. Dusun Miliarder. Mana? Tanya sih. Dusun. Halo guys, ini salah satu yang diambil oleh Pertamina.
Persero. Jadi masyarakat yang namanya Desa Palang itu mendapatkan rezeki karena lahannya akan dipakai oleh negara. Sudah dikuasai, mereka sudah diganti rugi, dan ganti ruginya sesuai dengan apa yang mereka punyai. Demikian guys, inilah yang kami tunjukkan tempat tanah yang dieksploitasi oleh Pertamina untuk kepentingan bangsa dan negara. Demikian guys, jangan lupa subscribe. Kanan kiri, Bu. Kanan kiri. Lahan yang dibeli Pertamina, guys. Apakah di lahan itu ada orang kampung enggak kira-kira yang tinggal di desa di sini? Enggak, itu memang lahan semua. Lahan semua. Kalau desanya yang di Sumber Geni. Ya di sini semua. Di sini. Oh. Sama Kuman. Kalau yang Watung itu 80 kakak atau berapa? Oh. 80 kakak. Iya kalau nggak salah. Pak, itu bentuk Ke selatan. itu bentuk suratnya apa? Sertifikat atau petok atau bilik? Ya program. Oh. Tapi memang mereka yang garap di situ. Bapak kebagian. Nggak punya tanah. Penonton. Sama dengan saya nggak punya tanah. Berapa hektar, Bu? Yang di Kalau dari 250 kakak, kalau dihitung 1 hektar aja mereka sudah 250 hektar gitu ya. Iya. Paling tidak mereka paling minim pegang 5-6 hektar satu orang. Ya enggak. Ya ada yang dapat 3M, 2M. Oh paling sedikit 2-1-3 M. Yang paling besar itu yang Ombo Pak. Iya. Karena itu ekonomi Pak, yang diambil itu kan ekonomi, makanya gantinya harus sepadan, harus sesuai. Kalau tidak sesuai terus mereka mau garap di mana? Kalau menurut pendengaran Bapak selentingan, mereka yang setelah tanahnya dijual diberikan tanah lagi, kira-kira diberikan tanah di mana Pak? Saya di situ Pak. Tetangga desa. Oh tetangga desa. Jadi oh, Lame, Karjo. oh dibagi, tanah itu dibagi sama temannya. Beli Jerman, Karangrejo, terus Karanganyar. Karangrejo, Karanganyar. Iya. Yang di daerah Merak-Urak, Kecamatan Merak-Urak. Oh iya, iya. Rencananya Pertamina kapan Pak? Itu mau di eksploitasi ya? Belum tahu ya. Belum tahu ya. Jenengan apa? Tapi dalam waktu dekat itu akan
Pak Eno pun Pagar kayak yang di pinggir jalan. Terus mulai boleh garap. Oh, sudah nggak boleh garap. Tapi yang tanah hutan Oh, betul. Enggak, tapi kita kopi enggak hitam apa. gitu. Ya, alhamdulillah yang punya tanah ya Pak. iya. Tapi biasanya yang nggak punya itu kecipratan Pak. Uang denger. Paling rokok di Samsu tak bungkus apa. Jenenge konco ya, konco aja ngono po ora. Johan. Tapi yang viral itu di medsos itu Pak Tahim itu. Iya, yang katanya yang upload pertama itu cuman pencarian terakhir yang Pencairan terakhir Pak. Yang mobilnya dikumpulkan semua. di barang-barang. Tapi setelah dibelikan tanah baru duit. Iya. Tapi aslinya Pak, di daerah tempat panjenengan ini sebanyak yang punya mobil kok, mewah-mewah ya, mewah-mewah. Pak saya tanya Pak, di wilayah panjenengan ini mereka-mereka yang seperti itu biasanya kerjaannya apa? Tambah apa? Yang udah punya mobil itu ya tani Pak. Tani saja. Tani ya. Oh, Bukan tani. bukan nelayan ya? Bukan nelayan. Nggak ada yang lain sih. Enggak ada yang nelayan. Oh, enggak ada yang Mayoritas lain. tani ini. Tani. Oh, tani semua. Tani semua. Makanya banyak yang apa itu punya apa? Kambing, lembu Iya, ya. lembu. Hmm. Banyak ini. Oh, gitu. Oh tani Pak ya, enggak ada yang punya empang. Banyak kan orang petani. Tani. Terus tanam jagung, kacang, sama padi itu. Jagung. Iya. Kalau yang di utaranya desa kan padi. Iya iya ya, saya sempat lihat tadi di sana. Ya alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan bermanfaat buat masyarakat setempat dan juga buat mereka-mereka yang menerima itu. Tapi nanti saya rasa ketika itu menjadi sesuatu Pertamina, ini menjadi kota bagus Pak. Ya desa sudah tidak desa lagi, jalannya bagus, nanti dekatan dengan perumahan Pertamina kan gitu. Pasti jalannya bagus Pak, ya, jalan desanya bagus. Kan tidak mungkin Pak kalau eksploitasi itu tidak diprioritaskan. Bapak tinggal di mana? Ya di sini. Di rumah Mbak Su ini. Tadi Mantu. saya itu soalnya dari Naim itu enggak, Pak Taim itu enggak ada di rumah itu. Dan intinya saya ingin tahu, ingin wawancara. Nah ternyata dari rumah bilang, kalau coba cari di tempatnya warungnya Mbak Su, dodolan kopi biasanya ngumpul ambek arek-arek nang kono ambek pancar-kancane. Saya ke sini. Lah kalau di sini saya tanya Mas Taim paling dikembalikan omah itu. Tapi kalau tanya Mbak Su pasti ya kene iki omahe. Ngono. Terus akhirnya Pak Sugianto itu membawai berapa desa Mas? Teman umur juga sama Tuan teman. Oh. Pilihan rakyat Mas, bukan dari pemerintah, dari pilihan rakyat baru dilaporkan ke Bupati ya, Bupati Tuban. Saya rasa terima kasih Mas, sekadar informasi untuk teman-teman di medsos di channel Jalan-Jalan. Baik guys, tadi kita sudah
sedikit berbincang-bincang dengan warga Genengan, warga Sumur Genengan. Mas, namanya apa sampean? Mas Solikin. Dengan Mas Solikin, apa yang pernah terjadi di sini masalah ganti rugi atau ganti lahan oleh Pertamina. Dan kita sudah mendapatkan informasi dari Mas Solikin tentang yang dimaksud pengganti rugi tersebut. Baik guys, selamat malam. Sampai jumpa di lain channel. Kita tetap akan semangat dan tetap hidro untuk menjadikan channel jalan-jalan ini menjadi yang terbaik. Terima kasih. Subscribe. Guys, ini salah satu ibu yang menyediakan jajanan ringan termasuk kopi, dan biasanya warga kampung itu ngopi di warungnya namanya Mbok Su. Mbok Su, saya tanya, Mbok Su lahir di sini ya? Lahir di sini, kelahiran di sini. Seneng kalau melihat orang desa cuma mantuk-mantuk. Betul, Mbok Su ini lahir di sini. Nama lengkapnya siapa Mbok Su? Namanya yang lengkap siapa? Mbok Sumiati atau Mbok siapa? Mbok Suwarni. Itu diketawain itu yang di belakang. Dan kita merasa terima kasih datang ke sini, sudah disediakan kopi dan singgah di sini. Dan warung ini mungkin bisa menjadi viral juga karena beliaulah selama ini lahir di sini, membuka usaha ini, pendapatannya hanya sebatas apa yang beliau kerjakan. Mbok Su, saya terima kasih ya sudah bisa mampir di sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa jumpa lagi. Oke. Baik guys, terima kasih, dan kita sudah sampai ke warungnya Mbok Su. Dan salam dari yang punya warung. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe. Dan juga ini adalah salah satu warung kumpulnya miliarder yang biasa ngopi di warungnya Mbok Su. Kalau informasi dari yang kita dapat kurang lebih sekitar 250 kakak yang menerima bantuan ganti rugi tersebut. Oke, demikian guys yang perlu kita sampaikan kepada pemirsa sekalian channel Jalan-Jalan. Selamat malam. Ini guys, warungnya para miliarder kalau cangkruk pada malam hari.